Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari channel Studio Konata 100,6 FM Komplek Balai Kota Surakarta pada hari Senin tanggal 23 November 2020. Halo sobat pendengar setia Radio Konata 100,6 FM dimanapun Anda berada. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Salam jumpa dengan kami TK Aisyah Joyosuran Surakarta yang beralamat di Jalan Cikarang nomor 22 Gabudan Joyosuran. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua, melimpahkan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Amin. Selama kurang lebih 2 jam ke depan, kami akan temani para sobat Konata yang berbahagia. Dan pada hari ini, kami akan mengambil tema Sekolahku. Sobat Konata, sebelum acara dimulai, kita dengarkan dulu doa dari Bunda Rosmiati Yumna SPD. Semoga dengan doa pembuka acara ini berjalan dengan lancar. Amin. Dan dilanjutkan senandung Asmaul Husna. Selamat mendengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Barik, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafiq, ya Mu'iz, ya Mudhil, ya Sami, ya Bashir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Khalim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Khafid, ya Mukid, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud,
Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Madin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Badin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikul Mulki, Ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Allah, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur. Demikian doa dan senandung Asmaul Husna, semoga dapat memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi perlindungan dari segala mara bahaya. Amin. Oke Sobat Konata, kita lanjutkan lagi ya di channel 100,6 FM Radio Konata Kota Surakarta. Sobat Konata yang berbahagia, TK Aisyah Jayasuran Surakarta di bawah pimpinan Ibu Kepala Sekolah yaitu Bunda Robingah SPD dan 8 pendidik diantaranya saya sendiri, Bunda Istriatun SPD, Bunda Mahmudah Herawati SPD, Bunda Siti Uminarni SPD, Bunda Wipin Wulandari SPD, Bunda Rosmiati Yumna SPD, Bunda Ristiani SPD, Bunda Ristiati SPD, dan Bunda Dwi Erni Kurniawati SPD. Sobat Konata dimanapun Anda berada, penasaran ya tentang TK kami? Mari kita dengarkan penjelasan dari Bunda Robingah SPD tentang profil TK Aisyah Jayasuran Surakarta. Tapi sebelum kita simak penjelasan dari Bunda Robingah, kita dengarkan dulu ya lagu Mares Bustanul Atfal Aisyah dan lagu Taman Kanak-Kanak. Selamat mendengarkan. Siapkan barisan wahai putra-putri usahamu Atfal Aisyah. Marilah kita mendengar, marilah kita belajar untuk menjadi anak beriman menurut
Itulah taman kami, taman kanak-kanak. Taman yang paling indah hanya taman kami. Taman yang paling indah hanya taman kami. Tempat bermain ke taman banyak. Itulah taman kami, taman kanak-kanak. Taman kami, taman kanak-kanak. Sobat Konata yang berbahagia dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Di antaranya adalah kenikmatan kesehatan dan kenikmatan kesempatan. Sehingga pada pagi hari ini kami dari TK Aisyah Joyosuran dapat mengisi kegiatan di Radio Konata yang kita banggakan ini. Sobat pendengar Radio Konata, pada kesempatan yang baik ini saya selaku Kepala TK Aisyah Bustanul Atfal Joyosuran akan menyampaikan sekilas profil TK Aisyah Bustanul Atfal Joyosuran. TK Aisyah Bustanul Atfal Joyosuran berdiri pada tanggal 18 Agustus tahun 1965. Sehingga pada tahun 2020 ini berarti TK Aisyah Joyosuran telah berusia 55 tahun. TK Aisyah Joyosuran didirikan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Joyosuran yang diketuai oleh Bapak Kiai Haji Abdullah Gustur. Latar belakang berdirinya adalah didasari kebutuhan masyarakat pada waktu itu akan adanya lembaga pendidikan untuk anak usia dini yang kala itu memang masih jarang sekali, dan yang jelas itu adalah untuk memenuhi syarat berdirinya organisasi wanita, organisasi Muhammadiyah ya, organisasi Aisyah atau Wanita Muhammadiyah Ranting Joyosuran cabang Kota Bengawan. Karena memang salah satu syarat dari berdirinya organisasi Aisyah adalah harus memiliki amal usaha. Amal usaha salah satunya adalah lembaga pendidikan taman kanak-kanak. Pada awal berdirinya TK Aisyah Joyosuran menempati rumah salah seorang pengurus yayasan, tepatnya di rumah Ibu Dr. Mujono yang berada di Jalan Ciliwung nomor 14. Di situ sampai tahun 2003. Kemudian pimpinan ranting Aisyah Joyosuran periode tahun 2000-2005 berikhtiar setelah lebih dari 30 tahun TK Aisyah mondok, berikhtiar mencari lahan untuk mendirikan bangunan di atas tanah sendiri. Maka setelah berikhtiar kesana kemari mencari tempat untuk pendirian bangunan, akhirnya pimpinan ranting Aisyah Joyosuran mendapatkan sebidang tanah wakaf dari beliau Bapak Haji Abdullah Gustur
seluas 225 meter. Tepatnya adalah di RT 1 RW 9 Gabudan Jayasuran. Kemudian pada tahun 2002 pimpinan Ranting Aisyah mulai membangun gedung baru. Sampai tahun 2007. Kemudian sebelum pelaksanaan pembangunan selesai karena kebutuhan yang mendesak, tepatnya bulan Juli tahun 2003 TK Aisyah Jayasuran pindah dari Jalan Ciliwung Harjodipuran ke Jalan Cikarang Gabudan. Pada awal kepindahannya hanya memiliki 2 ruang kelas, 1 ruang kepala, 1 ruang gudang, 1 ruang perpustakaan. Dan alhamdulillah sampai tahun 2007 telah tambah 1 ruangan besar berupa aula TK Aisyah Jayasuran. Pada tahun ajaran 2009-2010, TK Aisyah Jayasuran mengadakan inovasi pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran sentra serta membuka program full day atau daycare. Dikarenakan banyak wali murid TK Aisyah Jayasuran yang bekerja sampai sore hari, mereka itu membutuhkan tempat penitipan anak, sehingga kami membuka program full day. Berikutnya visi, misi, dan tujuan TK Aisyah Jayasuran. Visi TK Aisyah Jayasuran adalah terwujudnya generasi yang bertakwa, cerdas, sehat, dan mandiri. Untuk mencapai visi tersebut, TK Aisyah Jayasuran memiliki misi sebagai berikut. 1. Mengembangkan potensi religius anak didik dengan melatih dan membiasakan anak mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dengan misi ini kami membiasakan ketika anak datang, anak mengucapkan salam, kemudian berjabat tangan, kemudian ketika anak melakukan kegiatan berdoa dan sebelum dan sesudahnya, kemudian latihan beribadah, sehingga di sini anak-anak dibiasakan latihan berwudu, latihan sholat, latihan infak, ya, latihan berpuasa meskipun hanya setengah hari. Yang kedua, misi yang kedua adalah mengembangkan potensi kecerdasan jamaah anak. Karena anak itu sesungguhnya memiliki kecerdasan ganda, memiliki banyak kecerdasan, ya. Maka kami pendidik di TK Aisyah berusaha mengembangkan potensi kecerdasan jamaah anak dengan memfasilitasi berbagai macam kegiatan dengan berbagai macam APE untuk menstimulasi kecerdasan jamaah anak. Yang ketiga, membiasakan anak berperilaku hidup bersih dan sehat. Ya, untuk mewujudkan generasi yang sehat, maka kami pendidik TK Aisyah Jayasuran harus membiasakan anak berperilaku hidup bersih dan sehat. Kebersihan tubuh atau badan, kebersihan kuku dan sebagainya kita kontrol setiap hari, setiap minggu. Kemudian juga untuk kesehatan anak-anak biasa kami mengadakan penimbangan ya untuk mengukur tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan juga pemberian makan makanan bergizi. Setiap hari anak-anak mendapatkan makan makanan bergizi di sekolahan. Kemudian kami pendidik juga melatih anak untuk setiap hari Sabtu itu dengan senam pagi.
kemudian kebersihan lingkungan ya. Berikutnya, misi yang keempat adalah membiasakan anak untuk hidup mandiri. Dengan misi ini, maka anak didik di TK Aisyah Joyosuran tidak boleh ditunggui oleh orang tuanya. Karena untuk membuat anak menjadi hidup mandiri itu perlu latihan. Maka tidak boleh ditunggui sehingga anak akan belajar mandiri, belajar mengurus dirinya sendiri ketika sedang bermain dengan temannya, tidak sebentar-sebentar tengok kanan kiri mencari mamahnya. Kemudian anak-anak juga biasa dilatih makan sendiri, dilatih memakai sepatu sendiri, dilatih memakai kaos kaki sendiri, dilatih mengembalikan barang-barang mainannya sendiri. Dengan demikian anak akan menjadi hidup mandiri. Adapun tujuan TK Aisyah Joyosuran adalah membantu mewujudkan generasi yang bertakwa, cerdas, sehat, dan mandiri dengan mengembangkan seoptimal mungkin kecerdasan yang dimiliki anak didik sehingga benar-benar siap untuk memasuki pendidikan lebih lanjut. Para pendengar Sobat Konata dimanapun Anda berada, untuk mewujudkan visi misi dan tujuan TK Aisyah Joyosuran, kami mengembangkan kurikulum TK Aisyah Joyosuran dengan mengusung nilai-nilai Islami sebagai dasar untuk mengembangkan sikap, perilaku, pengetahuan, dan keterampilan anak. Penerapan nilai-nilai Islami dilakukan melalui pembiasaan rutin yang diterapkan selama anak berada dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan keluarga. Dalam mengelola kegiatan pembelajaran, TK Aisyah Joyosuran menerapkan model pembelajaran sentra, di mana kelompok anak dalam satu hari bermain dalam satu sentra yang di dalamnya berisi berbagai macam aktivitas. Adapun sentra-sentra yang dibuka di TK Aisyah Joyosuran adalah ada 5 sentra, yakni yang pertama sentra Intak. Kegiatan main di sentra ini lebih menitik beratkan pada kegiatan keagamaan. Di sentra ini anak difasilitasi dengan kegiatan bermain yang memfokuskan pada pembiasaan beribadah dan mengenal huruf hijaiyah dengan cara bermain sambil belajar. Efek yang diharapkan adalah tertanamnya perilaku akhlakul karimah, ikhlas, sabar, dan senang menjalankan perintah agama. Lalu bagaimana? Apakah ketika di sentra Intak ini hanya mengembangkan aspek nilai agama dan moral saja? Tidak. Di semua sentra kami mengembangkan seluruh aspek perkembangan, baik nilai agama dan moral, fisik motorik, kemudian bahasa, sosial emosional, dan juga pengembangan seni. Satu contoh ketika anak bermain di sentra Intak, ketika akan mengembangkan aspek perkembangan seni, ya, anak akan bermain. Contohnya ketika mewarnai, maka anak bisa mewarnai gambar tempat-tempat beribadah. Kemudian anak menggambar alat-alat ibadah seperti gambar sajadah atau menghias gambar sajadah, menghitung gambar sajadah untuk pengembangan kognitif, kemudian menghitung huruf-huruf hijaiyah,
mengenal angka Arab atau menghitung dengan angka Arab. Jadi di situ ada unsur pengembangan kognitif, bahasa, nilai agama dan moral, motorik halus, sosial emosional. Jadi anak belajar sholat harus sabar, ya, harus berdekatan dengan taman ketika sholat berjamaah. Itu kan termasuk pengembangan aspek sosial emosional. Kemudian yang kedua, sentra persiapan. Di sentra ini anak difasilitasi dengan permainan yang dapat mendukung pengalaman baca, tulis, hitung dengan cara yang menyenangkan. Makanya di sentra ini disediakan seperti buku-buku cerita bergambar, kartu kata, kartu huruf, kartu angka, dan bahan-bahan untuk menyimak, untuk persiapan menulis serta berhitung. Jadi misalkan anak belajar berhitung menggunakan benda-benda yang ada, belajar membuat angka dengan plastisin, belajar menulis memegang pensil, ya, itu ada di sentra persiapan. Di sentra ini disediakan untuk mendorong kemampuan intelektual anak, mengembangkan gerakan otot halus, koordinasi tangan dan mata. Efek yang diharapkan adalah anak dapat berpikir teratur, senang membaca, menulis, dan berhitung sebagai persiapan masuk pendidikan lebih lanjut. Sedangkan yang ketiga adalah sentra main peran. Nah, main peran ini kadang ada main peran mikro maupun main peran makro. Kalau main peran makro itu bermain peran berperan seperti pelaku sesungguhnya, seperti bermain menjadi dokter, ya, ada yang bermain sebagai pasien atau bermain dalam lingkup keluarga, ada yang pura-pura menjadi ayah, ada yang pura-pura menjadi ibu, ada yang menjadi anak. Itu kalau bermain makro. Sedangkan bermain mikro itu adalah bermain menggunakan alat seperti boneka, ya. Main peran ini bertujuan untuk mengembangkan daya cipta, tahapan ingatan, kerjasama kelompok, penyerapan kosakata, konsep hubungan kekeluargaan, pengendalian diri, keterampilan pengambilan sudut pandang afeksi, keterampilan pengambilan sudut pandang kognisi. Penekanan sentra ini terletak pada alur cerita, sehingga anak terbiasa berpikir secara sistematis. Sedangkan efek yang diharapkan adalah anak dapat bersosialisasi dan berinteraksi dengan teman dan lingkungan sekitar. Dan yang jelas adalah dapat mengembangkan bahasa secara optimal. Karena di sentra main peran mau tidak mau anak akan berinteraksi, bercakap-cakap, ya, sehingga pengembangan bahasa dapat secara optimal. Yang keempat, sentra balok. Sentra balok adalah pusat kegiatan belajar melalui bermain untuk mengembangkan kecerdasan visual spesial. Kegiatan yang dilaksanakan dengan membangun berbagai fasilitas bangunan untuk mempresentasikan ide ke dalam bentuk nyata atau bangunan. Di sentra ini anak dapat memainkan balok, satu anak minimal 100 pieces balok ditambah aksesoris. Sehingga di sentra balok kami memiliki balok sekitar 4.000 unit balok, ya, sehingga dapat untuk bermain 20 anak
dalam waktu 1 hari. Ya, 20 anak itu sudah maksimal karena di tempat kami satu kelas untuk kelompok A itu 15 anak, kelompok B 20 anak. Di sentra ini anak dapat mainkan balok ya dengan minimal 100 pieces. Jadi kalau 20 anak minimal itu kan 2000. Tapi kalau anak yang sudah sampai pada tahapan yang tinggi itu biasanya lebih dari 100 balok. Penekanan sentra ini pada start dan finish, di mana anak mengambil balok sesuai kebutuhan dan mengembalikan dengan mengklasifikasikan berdasarkan bentuk balok. Jadi seperti bentuk setengah lingkaran dikembalikan ditata pada tempat balok setengah lingkaran. Balok persegi panjang dikembalikan ke tempat balok persegi panjang ya. Balok segitiga dikembalikan ke tempat balok segitiga. Adapun efek yang diharapkan adalah anak dapat berpikir tipologi, mengenal ruang dan bentuk, sehingga dapat mengembangkan kecerdasan visual spasial secara optimal ya. Yang kelima adalah sentra bahan alam. Kegiatan belajar di sentra ini adalah kegiatan pembangunan sifat cair yang banyak menggunakan bahan-bahan seperti air, pasir, biji-bijian, tepung terigu, pewarna. Kegiatannya berupa kegiatan menakar, menuang, mengisi, serta mengamati terhadap kejadian-kejadian sains. Efek yang diharapkan, anak dapat membangun kemampuan dengan berbagai macam bahan yang berbeda berupa bahan alam untuk mendapatkan pengalaman sensori motor yang kaya dan membangun kontrol diri. Di samping anak-anak bermain di sentra-sentra yang kami sediakan di 5 sentra tadi, untuk mengembangkan atau untuk mencapai visi dan misi itu, serta untuk mengembangkan kurikulum, kami dukung dengan tenaga pendidik yang profesional. Ya, TK Aisyah Jayasuran itu tenaga pendidiknya semua sudah sarjana, sebagian besar sarjana pendidikan anak usia dini. Ya, tapi yang jelas semuanya sarjana dan profesional. Ya. Para pendengar Radio Konata dimanapun Anda berada, untuk menunjang kurikulum yang kami kembangkan diperlukan daya dukung berupa sarana dan prasarana yang memadai. Jadi di samping tenaga pendidikan yang profesional, daya dukung berikutnya berupa sarana prasarana yang memadai. TK Aisyah Jayasuran insya Allah telah memiliki sarana prasarana yang cukup memadai meskipun ya belum maksimal. Ya. TK Aisyah Jayasuran berdiri di atas lahan seluas 627 meter persegi yang kami dapatkan dalam 2 tahap. Yakni tahap pertama pertama mendapatkan tanah itu adalah 225 meter persegi yang merupakan wakaf dari Bapak Haji Abdullah Kustur. Kemudian tahap berikutnya tahun 2013 kami mendapatkan tanah wakaf dari Bapak Umar Sobri seluas 402
2 sehingga totalnya menjadi 627 meter. Ya. Dengan lahan yang cukup luas, kami juga mengembangkan gedung dan juga memperbanyak mainan atau APE baik indoor maupun outdoor. Kami memiliki buku-buku yang cukup banyak, ratusan buku, sekitar 400 buku bacaan untuk guru dan juga buku-buku cerita bergambar. Kemudian memiliki 5 ruang kelas, 1 ruang kantor, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang UKS, 1 ruang gudang, 1 ruang dapur, dan tak kalah pentingnya yang sangat membanggakan kami adalah 1 ruang serbaguna berupa joglo dengan luas 10 kali 15 meter yang ini menjadi tempat kegiatan bersama anak-anak di samping untuk kegiatan-kegiatan parenting dan sebagainya. Di TK Aisyah Joyosuran ini dilengkapi juga dengan 8 ruang kamar mandi sehingga anak 85 dengan 8 ruang kamar mandi ini insya Allah tercukupi. Nah, kemudian yang membanggakan kami berikutnya, kami memiliki 1 kolam renang. Di samping kolam renang kami juga memiliki kebun sekolah dengan aneka macam tanaman. Dari tanaman buah seperti buah mangga, serikaya, kelengkeng, kates, dan sebagainya. Juga tanaman bunga, ada bunga mawar, bunga melati, bunga pucuk merah, bunga kantor tutup, dan bunga-bunga yang lain. Sedangkan untuk tanaman obatnya ada sirih hijau, sirih merah, sirsat, daun tentir, kayu manis, jahe, dan sebagainya. Para pendengar Radio Konata dimanapun Anda berada, dengan sarpras yang demikian, maka TK Aisyah Joyosuran ini suasananya terasa asri dan menyenangkan, sehingga Bapak Ibu sekalian atau para pendengar Konata tidak usah ragu kalau akan menyekolahkan putra-putrinya di TK Aisyah Joyosuran. Adapun program unggulan TK Aisyah Joyosuran adalah yang pertama tahfidzul Quran. Kami memiliki ruang khusus untuk tahfidzul Quran, ya. Kemudian yang berikutnya adalah bermain musik jimbe. Sedangkan yang ketiga adalah renang. Jadi anak-anak setiap bulan itu renang di kolam renang milik sendiri, sehingga kami tidak perlu bepergian jauh. Anak-anak cukup renang di lingkungan sekolah. Adapun akreditasi TK Aisyah Joyosuran, alhamdulillah TK Aisyah Joyosuran telah terakreditasi pada tahun 2018 dengan hasil A atau unggulan. Demikian sekilas profil TK Aisyah Joyosuran, dan insya Allah TK Aisyah Joyosuran pada bulan Januari 2021 sudah menerima pendaftaran murid baru untuk tahun ajaran 2021-2022. Sekian dari saya, ada kekurangannya mohon maaf.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan tentang profil TK Aisyah Jayasuran Surakarta yang disampaikan oleh Bunda Robinga SPD. Jazakallah khairan kasiron. Sobat Konata yang berbahagia, di TK Aisyah Jayasuran pembelajarannya menggunakan sentra. Pada setiap sentra sebelum masuk ke pembelajaran inti ada yang namanya materi pagi. Di situ anak-anak diajak untuk belajar berdoa, belajar menghafal surat pendek, doa-doa harian, praktek beribadah, lagu-lagu Islami dan cerita pendek. Oke sobat, kita simak dulu ya di pembelajaran materi pagi. Nanti anak-anak akan praktek atau akan berdoa dibantu guru dan menghafal surat Al-Kautsar. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Nikmat yang diberikan oleh Allah yang berupa kesehatan. Kalau kita sehat, kita bisa menghirup udara yang segar, kita bisa menikmati makanan, bisa menikmati enaknya masakan dari daging hewan, bisa menikmati enaknya buah-buahan dan sayuran. Dan masih banyak lagi kenikmatan yang diberikan oleh Allah untuk manusia. Alhamdulillah, makanya kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Dan nanti anak-anak juga akan menghafal hadis-hadis pilihan. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Subhanallah, luar biasa. Alhamdulillah. Rabbi habli minas sholihin. Semoga putra-putri kami menjadi anak yang soleh dan solehah, berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Amin.
Sobat Konata yang budiman dan anak-anak yang Bunda sayangi dan Bunda cintai, ini masih pandemi corona. Jadi kamu harus menjaga kebersihan dan kesehatan. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kamu harus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Dan jangan lupa harus melaksanakan 3M. Yaitu M yang pertama, mencuci tangan. Kamu harus selalu mencuci tangan, pakai sabun wangi atau pakai hand sanitizer. Yang kedua, M kedua, memakai masker. Jadi kamu kalau keluar rumah jangan lupa maskernya dipakai. Lah kalau kamu habis bermain jauh, terus kamu pulang, jangan langsung masuk rumah. Ya, cuci tangan dulu, masuk rumah, pakaiannya dilepas, kemudian pergi ke kamar mandi, mandi dulu biar badan kamu bersih, ganti pakaian yang bersih. M yang ketiga yaitu menjaga jarak. Kalau kamu keluar rumah di halaman, kok ada teman-teman? Nah, kamu tidak boleh berdekatan, berpelukan, berjabat tangan, itu tidak boleh. Harus menjaga jarak. Soalnya ini masih corona. Kalau kamu bisa melaksanakan ketiga-tiganya, insya Allah kamu akan terhindar dari corona, dijauhkan dari corona. Dan harus selalu berdoa kepada Allah supaya dilindungi, supaya diberi keselamatan, dijauhkan dari corona, insya Allah. Sobat Konata yang berbahagia, nih Bunda Siti Umi Narni dan Bunda Erni akan bercerita loh. Ceritanya judulnya Corona oh Corona. Nah, penasaran kan? Silahkan, selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bunda Umi dan Bunda Erni mau bermain peran dengan cerita Corona oh Corona. Di sebuah rumah sederhana, bersih, rapi, nyaman, indah, dan banyak bunga-bunga yang sedang bermekaran, pohon-pohon yang rindang. Tinggallah seorang ibu dan putri kecilnya yang cantik dan lucu, yang rajin belajar, rajin sholat, rajin TPA, dan rajin membantu ibu. Ketika ibu sedang bersih-bersih, ibu melihat putri kecilnya yang sedang belajar. Ibu menghampiri putri kecilnya. Loh, kenapa anak cantik kok belajarnya pakai cemberut, tidak kayak biasanya? Kan, loh, itu kok pensilnya dibuang-buang? Marah ya? Kan kita nggak boleh marah. Seperti hadis Rasul. Coba ingat nggak hadisnya apa coba kalau nggak boleh marah? Ya ingat Bunda, hadis Rasul gini kan, hadis larangan marah. La tadab walakal jannah. Jangan marah maka pahalamu surga. Tuh pinter tahu kan kita nggak boleh marah-marah. Kalau kita marah nanti kita nggak dapat surga. Nah sekarang jangan marah ya, senyum dong. Iya Bunda, tapi tadi adik baru sebelah aja kok Bunda. Bunda, boleh tahu nggak Bunda? Boleh dong, mau tahu aja. Apa mau tahu banget, anaknya Bunda? Adik mau tahu banget. Kenapa sih Bunda belajarnya harus di rumah terus? Padahal adik kan kangen sama bu guru, sama teman-teman di sekolah. Kan
sekolah banyak mainan, terus apa itu, renang, bisa renang loh Bunda. Terus ketemu bunda-bunda yang cantik itu di sekolahku. Ada Bunda Atun, ada Bunda Rob, ada Bunda Wiwin, ada Bunda Umi, ada Bunda Erni, Bunda Ros, ada Bunda kembar loh bundaku itu, namanya Bunda Ati dan Bunda Risti. Kenapa loh Bunda? Satu lagi Bunda aku mau tanya, kenapa juga adik nggak boleh main di luar sama teman-temanku yang di rumah? Biasanya adik kan kalau sore hari mainan sepedaan sama Vio, sama Firman loh. Sekarang nggak boleh, harus di rumah. Ih, bosen. Bunda, adik pengen jalan-jalan. Ayo Bunda. Nggak boleh, Dek. Sabar ya, kita di rumah dulu. Ih, nyebelin sekali. Kenapa nggak boleh? Adik, Bunda, Ayah, dan semua orang saat ini harus di rumah saja. Nggak boleh jalan-jalan, rekreasi, nggak boleh ke mall, apalagi berkerumun dengan orang yang banyak. Emangnya kenapa sih Bunda? Kok nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ke mall, nggak boleh jalan-jalan? Kan adik kangen Bunda. Lagi ada virusnya jahat banget, berbahaya, bandel, nggak mau pergi-pergi, Dek. Hah? Virus apa sih Bunda? Itu loh, itu namanya virus corona dan sering disebut COVID-19. Virus corona itu merupakan virus yang berukuran sangat kecil sekali, Dek, nggak bisa dilihat oleh mata. Virus corona itu pertama ada dari Wuhan, dari Cina, jauh sana, dan sekarang sudah tersebar di seluruh dunia. Wah, di seluruh dunia. Terus Bunda, Indonesia berarti iya nggak Bunda? Iya, termasuk negara Indonesia juga, Dek. Ih, takut Bunda, serem sekali. Makanya kita harus waspada sama virus corona, karena virus corona itu akan menyerang orang-orang yang memiliki imun yang lemah. Oh, begitu ya Bunda. Terus Bunda, virus corona itu ada di mana saja sih Bun? Virus corona itu bisa di mana saja, Dek. Di jalan-jalan, di benda-benda yang sering disentuh orang. Contohnya pegangan pintu, Dek. Terus kalau kita ke mall, itu kan ada tangga yang berjalan, itu ya, itu kan ada pegangannya juga. Nah, itu sering dipegang orang. Di HP juga bisa. Dan virus itu sangat suka sekali hidup di dalam tubuh orang. Hah? Suka di dalam tubuh orang? Terus gimana caranya Bunda? Caranya melalui mulut. Nah, ketika kita berbicara, itu kan ada percikan dari mulut kita. Nah, itu yang disebut droplet. Nah, itu bisa melalui udara. Nah, terus juga bisa menular melalui permukaan yang terkontaminasi. Kita akan menjadi batuk-batuk, kemudian pilek, bisa juga hilang rasa. Jadi kalau kita makan, mau pedas, mau asin, mau manis, kita nggak bisa merasakan. Nah, bisa juga hilang penciuman. Jadi kita nggak bisa nyium harum, bau busuk. Nah, itu nggak bisa. Terus lagi, Dek, yang parahnya bisa berakibat sesak napas. Makanya kita harus minum vitamin agar imun kita terjaga. Oh, gitu ya. Terus Bunda, gimana lagi? Jadi penasaran loh adik Bunda. Nah, virus corona juga bisa hidup di tangan juga. Makanya
saat ini kita nggak boleh bersalaman dulu kalau ketemu orang. Nah, kita salamannya cukup dengan tangan yang ditaruh di depan gini loh, Dek. Ya, jadi nggak usah berjabat tangan karena tangan kita siapa tahu ada virusnya. Nah, maka itu kita harus sering cuci tangan dengan sabun, pakai air yang mengalir, Dek. Atau bisa juga pakai hand sanitizer. Loh, kok nggak boleh bersalaman? Lalu gimana dong Bunda? Kan pakai salam corona seperti yang tadi Bunda kasih tahu. Ya, tangannya di depan gini loh, Dek. Ya, tahu ya? Oh, gitu Bunda caranya. Oke. Nah, kalau kita sudah terinfeksi virus, kita akan diisolasi, Dek. Diisolasi itu suruh di dalam rumah, nggak boleh keluar-keluar. Diisolasinya bisa di rumah, bisa juga di rumah sakit. Nanti di sana kita sendiri, nggak boleh ditemani. Jadi kalau yang terinfeksi di rumah sendiri atau di rumah sakit sendiri nggak ada temennya, gimana yuk? Ih, takut Bunda. Adik takut. Adik tak mau Bunda. Iya, Dek. Menakutkan ya, karena virus corona juga bisa menyerang siapa saja. Bisa menyerang anak-anak, bisa menyerang sampai orang tua. Tapi kita nggak boleh takut kok, Dek. Kita kan punya cara untuk terhindar dari virus corona. Caranya gimana Bunda? Caranya kita harus rajin-rajin cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ya, jadi kalau habis bepergian dari mana saja kita cuci tangan pakai sabun. Boleh juga pakai hand sanitizer. Kemudian, Dek, jangan lupa kita menggunakan masker saat keluar rumah. Kalau perlu kita pakai facial. Itu loh, Dek, yang menutupi wajah itu. Ya, jangan berdekatan orang lain. Atau yang namanya jaga jarak. Karena kita nggak tahu siapa saja yang sudah terinfeksi. Siap Bunda. Ada harus pakai perintah Bunda. Nah, pinter kalau gitu. Nah, sekarang adik sudah ngerti kan kenapa belajarnya di rumah dan nggak boleh main di luar dulu. Oke Bunda, Adik sudah ngerti. Berarti Adik harus rajin-rajin cuci tangan, pakai air yang mengalir, pakai sabun yang wangi. Terus kalau keluar rumah pakai masker dan jaga jarak kan Bunda? Iya, pinter ya Bunda, pinter sekali. Kamu cantik deh. Tapi jangan lupa juga loh ya, makan makanan yang bergizi, minum vitamin. Tadi udah minum vitamin belum tadi? Ayo. Belum Bunda. Nah, di sini Adik minum vitamin ya. Ya, biar Adik sehat dan kuat. Oke Bunda, siap. Nah, sekarang dilanjutin lagi ya belajarnya. Tapi jangan pakai marah, senyum dong, biar tambah pinter ya anak solehah ya. Iya Bunda. Oke kalau begitu Adik mau lanjutin belajarnya lagi. Terima kasih ya Bunda. Sudah diceritain tentang corona. Setelah itu, ibu tersenyum dan melanjutkan bersih-bersih karena melihat putri kecilnya yang cantik sudah belajar dengan semangat. Oh ya, adik-adik, jangan lupa sekali lagi pesan ibu. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, pakai masker, pakai facial, jaga jarak agar kita terhindar dari virus corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, asik sekali ya. Ternyata Bunda Umi sama Bunda Eni tadi bermain peran dengan cerita Corona oh Corona. Bagus ya teman-teman. Sobat Konata yang berbahagia, kita dengarkan lagi yuk.
dari Ananda Ilham yang akan menghafal surat Al-Fil, artinya gajah. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tahu kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Subhanallah, terima kasih Mas Ilham. Luar biasa hebat. Robbi habli minassolihin. Sobat Konata, tak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang selalu melindungi hambanya, yang selalu berserah diri, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Belum lama ini kita telah memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang baik untuk semua umat manusia. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan bisa meniru perilaku Rasulullah uswatun hasanah. Amin. Oke Sobat Konata yang berbahagia, kita dengarkan dulu yuk lagu Bulan Maulud Nabi dari putra-putri kami. Selamat mendengarkan. Bulan Maulid tiba, lahirlah
Alhamdulillah, terima kasih anak-anak. Tetap semangat dan ceria ya di channel Radio Konata 100,6 FM milik kita bersama. Sobat Konata yang berbahagia, kita dengarkan lagi ya persembahan dari putra-putri kami. Ada yang mengaji surat pendek, ada yang berdoa harian, ada yang menghafal hadis, syair, dan menyanyi. Selamat mendengarkan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasholli
tempuhlah jalan mereka yang sesat. Perkenankan doa kami, amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku, ibu bapakku, dan kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Amin. Senange, ya nesu, sekolah taman kanak-kanak, engen di TKS yang jaya surat, ayo golek kepintaran. Tugasku setiap hari sembahyang wajib yang 5 kali, subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Tak boleh aku lupa selama-lamanya. Tak boleh aku lupa selama-lamanya. Tidur 1 isnaini 2 salah 1 3 arba'atun 4 khomsatun 5 sisatun 6 sab'atun 7 samaniyatun 8 tis'atun 9 asyaratun 10. Itulah angka bahasa Arab yang tumbuh di atas tanah, hijau segar warna daunnya. Siapa tahu apa gunanya, sehat kuat itu katanya. Ayolah kawan-kawan, kita bersama-sama makan sayur-sayuran, janganlah lupa. Ayolah kawan-kawan, kita bersama-sama makan sayur-sayuran, janganlah lupa. Kawan, cobalah terka, sifat Rasul ada berapa? 4 sifatnya, ku sebut dengan artinya. Sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya. Tablek menyampaikan, fatona cerdas artinya. Fatona cerdas artinya. Mari anak-anak kita mengucap syair wortel. Wortel, ibu belikan aku wortel. Warnanya oranye, bentuknya panjang. Dibuat jus enak rasanya. Aku suka, kakak suka, adik pun suka. Vitamin A banyak di dalamnya untuk merawat kesehatan mata. Yang tumbuh di atas tanah, hijau segar warna daunnya. Siapa tahu apa gunanya, sehat kuat itu
sama-sama makan sayur-sayuran, janganlah lupa. Ayolah kawan-kawan, kita bersama-sama makan sayur-sayuran, janganlah lupa. Aku diriku sendiri, kamu dirimu sendiri. Aku dan kamu sama-sama ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Aku punya mata, kamu juga punya. Aku punya hidung, kamu juga punya. Aku punya mulut, kamu juga punya. Aku dan kamu adalah diri sendiri. Aku dan kamu adalah diri sendiri. Bangun pagi diberi matahari agar kita bisa melihat bumi. Bersyukurlah kita kepada Tuhan, matahari kan bersinar terang. Malam hari datanglah gelap agar kita bisa beristirahat. Bersyukurlah kita kepada Tuhan, malam hari kita tidur yang tenang. Kawan, kenapa kita harus bersyukur? Memang seharusnya begitu, karena dari mulai kita bangun pagi hingga kita tidur kembali, banyak sekali nikmat yang kita peroleh. Maka kita harus bersyukur kepada Sang Pencipta. Bangun pagi diberi matahari agar kita bisa melihat bumi. Bersyukurlah kita kepada Tuhan, matahari kan bersinar terang. Malam hari datanglah gelap agar kita bisa beristirahat. Bersyukurlah kita kepada Tuhan, malam hari kita tidur tenang. Malam hari kita tidur tenang. Malam hari kita tidur tenang.
Aku diriku sendiri, kamu dirimu sendiri. Aku dan kamu sama-sama ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Aku punya mata, kamu juga punya. Aku punya hidung, kamu juga punya. Aku punya mulut, kamu juga punya. Aku dan kamu adalah diri sendiri. Aku dan kamu adalah diri sendiri. Hai kawan-kawan semua, berhati-hatilah dan waspada pada kuman-kuman jahat
Subhanallah, luar biasa. Alhamdulillah, Rabbi habli minasyolihin. Semoga putra-putri kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Sobat Konata yang berbahagia, setelah selama kurang lebih 2 jam kita bersama, sekarang tiba saatnya TK Aisyah Joyosuran undur diri dari hadapan para pendengar. Kami dari TK Aisyah Joyosuran Surakarta menerima pendaftaran murid baru. Apabila ada yang berminat, silahkan datang ke TK kami, TK Aisyah Joyosuran, Jalan Cikarang nomor 22, Gabutan, Joyosuran, Surakarta. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyiaran hari ini, kami, keluarga besar TK Aisyah Joyosuran Surakarta, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum undur diri, kita dengarkan dulu persembahan musik jimbe dari putra-putri kami. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.